cuman aku doang yang bosen dan rindu ingin offline dan ketemu sama kalian semua. Aku rasa kalian juga pasti rindu buat kita ibadah, menyembah, memuji Tuhan bersama-sama. Tapi gak apa-apa, kita gak boleh patah semangat, kita harus tetap on fire dimanapun kita berada karena Tuhan itu tahulah kalau kita cuma memiliki kerinduan. Jadi semakin kita bertekuk lutut berdoa, Tuhan kami ingin segera offline gitu. Oke guys, yuk kita mau sama-sama menyembah, kita mau sama-sama datang ke Tuhan dengan segenap hati kita. To the throne of mercy, where would I need but at the cross of grace? How great the love, how strong the hand that wrought us. Beautiful, so beautiful. So I bow to lift you up, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours,
King who bore the scars of Him. There is a Son who came in grace and truth. How great the love that carry us to kindness. Wonderful, so wonderful. So here I bow to lift you up, Jesus. Be glorified in all places. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus. Be glorified in all places. For all my life I am yours, forever. So here I bow to lift you high, Jesus. Be glorified in all places. For all my life I am yours, forever yours. God, here and now, be glorified. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours forever. Yes, we believe you are here. God, here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours forever. God here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours forever yours. So here I bow to lift you up. So here I bow to lift you high, Jesus. Be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here we bow, so here I bow to lift
diam di kaki-Mu Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Oh, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi
Shalom warga kerajaan. After Jordan, what next? Kita belajar dari minggu-minggu yang lalu tentang perjalanan mengikut the master, mengikut sang guru. Karena itu murid-murid yang ada di Betel dan Jericho memanggil Elia itu Rabi. Ya, mereka bilang Rabi itu my teacher. Tetapi mentoring tidak cukup. Karena itu saya mendapat anugerah Tuhan bahwa saya mengajarkan fathering leadership style. Ya, kita melihat bagaimana Elisha mengerti ini. Karena apa? Sebetulnya dia punya seorang bapak yang baik ya. Tidak banyak dibicarakan tentang yaitu Syafat, ayah daripada Elisha. Anaknya adalah seorang pengusaha yang mungkin putra satu-satunya yang menjalankan usahanya dan dipanggil Tuhan untuk menjadi nabi menggantikan Elia. Tapi bapaknya memberikan restu. Aku akan pulang dulu untuk pamit kepada bapakku, kata Elisha kepada Elia. Silakan. Dan kemudian dia memotong semua alat bajaknya dan memotong lembunya diberikan sebagai korban. Salah satu tanda orang yang bisa jadi murid yang baik. Nah, hitung-hitungan ya soal persembahan, tentang kehidupan dan tetap menghormati orang tuanya. Karena itu saya kalau memilih yaitu murid yang akan jadi putra saya, hati-hati saudara. Saya lihat bagaimana sikapnya pada ayahnya. Dan kemudian Elia berkata, mintalah apa yang bisa kulakukan bagimu. Ya, sebab aku akan terangkat sebentar lagi. Berikan aku 2 bagian daripada rohmu. Dan banyak di sini hamba-hamba Tuhan gagal faham. Karena mereka mengatakan Elia dipakai Tuhan, yaitu menjalankan 2 kali lebih besar dan 2 kali lebih banyak mujizat daripada yang dilakukan Tuhan melalui Elia. Kita hidup di dalam dunia yang mementingkan performance, bukan relation. Ya, kita tidak mengikut religi loh. Ini relasi. Dan kita tahu bagaimana orang menjadi bapak rohani karena punya hubungan. Bukan karena kita jadi penyumbangnya Benny Hinn, kita jadi putranya Benny Hinn. Ingat itu. Dan pada saat itu dia berkata, yang kau minta sukar. Tapi apabila engkau bisa melihat aku terangkat ke surga, maka terjadi kepadamu. Karena itu setiap anak-anak Tuhan, saya tidak ngerti kenapa mesti tunduk kepala, pejamkan mata. Yesus kalau berdoa melihat ke langit. Mari kita tiru Tuhan Yesus. Supaya kita tahu apapun masalah di dunia ini ada jalan keluar. Karena dia ada di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Saudara yang kasih Tuhan, jadikan aku your firstborn son. 2 bagian rohmu itu jadikan aku putra sulungmu. Dan kemudian ketika Elia terangkat, jubahnya lepas dan turun diambil oleh Elisha. Tapi dia menyobek jubahnya sendiri dan memakainya, and the rest is history. Bagaimana dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Saya bersyukur Tuhan memberikan orang tua rohani dalam hidup saya. Salah satunya Bapak Pendeta Dr. Alex Abraham yang sekarang sudah bersama Tuhan Yesus. Dan saya belajar banyak sekali pada beliau, dan karena beliau memberikan banyak kesempatan pada saya juga melakukan yang sama kepada anak-anak rohani saya. Bagi Anda yang mendengarkan berita ini dan Anda tidak punya bapak rohani dan para pemimpin yang tidak punya putra-putra rohani, biarlah kita sadar life is a journey, dan itu sukses ketika kita bisa memberikan tongkat estafet pada pemimpin berikutnya. Tuhan memberkati, dan kiranya Tuhan memberkati Anda punya bapak rohani dan punya putra rohani. God bless you warga kerajaan. Capailah destinimu in Jesus name. Amin. Oke, shalom teman-teman. Oke, saya berharap semuanya semangat tetap di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, PSBB, mungkin ada satu kota yang masih harus tetap bekerja dari rumah, ada yang kota sudah mulai bisa mulai bekerja dengan social distancing dan lain-lain. Tapi saya berdoa Tuhan tetap menyertai kalian dimanapun kalian berada. Yuk kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kesetiaan-Mu, jika sampai saat ini Tuhan kami masih boleh memuji Engkau, meninggikan Engkau meskipun lewat hal
media online Tuhan, tapi hadirat-Mu Tuhan tidak terbatasi oleh apapun. Begitu kami membawa hati kami yang rindu dan haus hadirat-Mu, kasih-Mu Tuhan, seperti hujan yang membasahi tanah yang kering. Itulah kerinduan kami Tuhan setiap saat. Saat ini Tuhan, kami membawa hati kami, hidup kami membuka hati kami. Biarlah Engkau berbicara, nyatakan Tuhan dalam hati setiap kami, kehendak-Mu Tuhan, kerinduan-Mu Tuhan Yesus. Apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami mengerti Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Hamba-Mu terbatas Tuhan, tapi Roh Kudus-Mu Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas. Nyatakan Tuhan dalam setiap hati kami melalui Roh Kudus-Mu. Biarlah kami mengerti Tuhan apa yang kami dengar dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, bulan ini kita temanya adalah develop. Nah, develop artinya kita mengembangkan diri. Ya, mengembangkan diri. Setiap kita, saya percaya, saya pribadi pun juga secara tidak langsung, sadar tidak sadar, pasti melakukan tindakan develop. Ya, mulai dari kita mungkin bisa menyanyi, develop, kita ingin bisa main gitar. Oh, aku ingin menyanyi sambil main keyboard. Nah, oh aku bisa sih menyanyi, tapi tekniknya biasa aja, nyanyi biasa, nyanyi penyanyi kamar mandi kayak gitu ya. Aku ingin mengembangkan teknik bernyanyiku dengan cara yang benar. Wah, ada cengkoknya, mungkin bisa nembak nada tinggi, suara falset, suara apa, nah macam-macam ya. Nah, secara tidak langsung dalam segala hal kehidupan kita pasti secara tidak langsung melakukan tindakan mendevelop diri kita sendiri. Nah, bulan ini memang temanya dari develop, cuma bagaimana cara kita mendevelop itu menentukan hasilnya. Ya, saya percaya setiap kita pasti tahu, oh kalau aku mau mendevelop, aku pasti belajar, aku pasti melakukan sesuatu yang dulu tidak pernah aku lakukan, sekarang aku lakukan, dan macam-macam seperti itu ya. Nah, tapi saya mau bagikan sesuatu ketika saya merenungkan tentang ini, tentang develop, saya juga menemukan dalam diri saya, ya, seumur hidup saya, secara tidak langsung, saya tidak sadar saya sedang mendevelop diri saya. Cuma apakah saya pernah kecewa dalam kehidupan saya? Saya pasti pernah kecewa. Dan juga teman-teman juga pasti pernah kecewa dengan hasil kalian melakukan sesuatu kok tidak sesuai dengan harapan dan lain-lain. Nah, di sini saya kasih judulnya submission. Loh, kok temanya develop, kok judulnya submission? Nanti di akhir saya akan jelaskan ya betapa pentingnya submission ini untuk sebuah development. Ya, artinya penundukan dan penyerahan diri. Ketika kita membayangkan sebuah develop, ya kita mendeveloping, kita mengembangkan diri kita, yang kita bayangkan adalah aku harus action, aku harus melakukan sesuatu, aku harus belajar ini, aku harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Ya, itu memang perlu. Tapi ada banyak hal selain itu yang ternyata juga sangat penting gitu ya. Salah satunya adalah submission. Nah, bagaimana? Saya merenungkan tentang develop, terus kemudian saya mendapatkan sesuatu bahwa saya sering belajar sendiri, gitu ya. Tapi ketika saya mendeveloping apa yang saya pelajari, saya tidak bisa sendiri. Jadi belajar mungkin kalian bisa sendiri, tapi untuk mengembangkan diri kalian tetap butuh yang namanya orang lain, partner, orang selain diri kalian sendiri. Ya, nah luar biasanya adalah apa yang kita butuhkan sih sebenarnya. Oke, aku butuh teman mungkin ya untuk aku bisa, contoh, aku suka menggambar. Aku gambarnya ya biasa aja sih di kertas biasa, tapi aku ingin develop.
aku pengen menggambar 3 dimensi, mungkin dengan pensil dan lain-lain. Nah, oh berarti aku butuh teman yang bisa mengajariku, ya, yang bisa ngajarin aku. Oh, aku butuh orang yang hebat yang bisa membimbing aku. Nah, di sini saya sebutkan ya 2 hal yang sebenarnya kita butuhkan. Yang pertama mentor, yang kedua father. Father itu bapak. Apa bedanya? Sebenarnya mentor dan father ini bukan bicara tentang personal ya, tapi tentang fungsi, lebih ke arah fungsi. Ya, setiap orang membutuhkan hal ini, 2 ini. Sebenarnya secara idealnya ya seorang bapak itu adalah juga jadi seorang bapak dan juga mentor sekaligus. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari nggak selalu seperti itu ya. Makanya ada 2 hal ini ya, mentor dan father. Nah, apa yang saya renungkan adalah saya temukan di Alkitab bahwa luar biasa bahwa Allah kita di dalam Yesus Kristus itu melengkapi mentor dan father ini. Dia datang sebagai bapa, dia juga datang sebagai mentor. Kalau misalnya teman-teman baca ya, ini saya ambil beberapa ya antara mentor dan father, bapa dan mentor, pembimbing itu ya. Di 2 Samuel 7 ayat 14 sampai 15 di sini tertulis jelas bahwa aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Di sini kalau teman-teman baca, pasti sudah tertulis ya, jelas bahwa Allah menyatakan dirinya, akulah Bapa. Akulah Bapamu, aku akan menjadi Bapamu. Bapa kalau anaknya salah, ya akan dihukum, ya akan diajar, gitu ya. Di sini Bapak sendiri pun ngomong, kalau misalnya apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Bapak yang sebagai seorang Allah mengerti bahwa manusia tidak bisa menerima pukulan dari Tuhan. Tapi Tuhan mengajar anak-anaknya dengan rotan yang dipakai oleh manusia, dipakai oleh orang, dan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Jadi Tuhan tidak pernah mengajar kita dengan sebuah hukuman yang kita tidak bisa terima. Nah, itu Bapa, gambaran Bapa. Yang kedua, di Mazmur 91 ayat 4. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Wow, luar biasa banget seorang Bapa ya, melindungi. Terus kemudian di sini Yesus sendiri yang mengajarkan ini ya. Matius 11 ayat 23. Pikulahku yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, dari beberapa ayat yang saya renungkan hal ini, saya menemukan bahwa Tuhan Allah menyatakan dirinya sebagai mentor dan father di dalam Yesus Kristus. Ketika Allah menyatakan dirinya langsung, akulah Bapa. Aku melayakkan engkau memanggil aku ya Aba ya Bapa. Bukankah itu tertulis di firman Tuhan? Ya, Allah sendiri yang mengatakan itu. Dan Yesus selama di bumi seumur hidupnya yang dilakukan adalah mentoring. Ia mengangkat 12 murid, terus kemudian ia mengajar. Setiap kali datang ke kota, masuk ke bait Allah, mengajar di situ. Mentoring. Nah, 2 hal ini saya renungkan bahwa wow, Tuhan
sebenarnya cukup bagi saya. Ia jadi mentor, ia juga jadi father. Nah, ada dua hal, bukankah mirip-mirip ya? Benar, mirip antara mentor dan fathering. Jadi mentoring dan fathering itu memang mirip-mirip. Tapi ada dua hal yang di sini saya temukan ya. Ada dua hal perbedaan ya. Ketika kalian melakukan mentoring memberikan pengajaran, pelatihan. Tapi fathering itu tentang relationship. Apakah di dalam fathering tidak ada mentoring? Makanya saya bilang bahwa sebenarnya idealnya dalam sebuah fathering itu ada mentoring. Tapi tidak semua hal itu bisa, makanya ada dua hal. Ketika kalian mendapatkan mentoring dari seseorang, belum tentu di situ ada sebuah relationship. Bisa jadi itu hanya gurumu, bisa jadi itu hanya kakakmu yang ngajarin kamu skill, yang melatih kamu main bola, yang melatih kamu main musik, tapi tidak ada hubungan. Tidak ada relationship seperti waktu kamu menerima fathering. Ya, jadi di mentoring kamu mendapatkan pengajaran, pelatihan. Dalam fathering kita mendapatkan relationship-nya, kedalamannya di situ ya. Di mentoring kalian mempelajari teknik, metode. Di dalam fathering kalian mendapatkan esensi. Apakah teknik tidak penting? Apakah metode tidak penting? Penting. Tapi esensi juga penting. Di mentoring kalian mempelajari itu semua. Di mentoring kita mendapatkan metode yang baik seperti ini. Pelatihan banyak ya. Kalau misalnya sekarang banyak webinar, pelatihan-pelatihan seperti itu tuh mentoring, teman-teman. Tapi apakah kalian mendapatkan esensinya dari itu? Kalian dapatkan dalam ketika kalian bertemu dengan seorang bapa. Saya bicara fungsi ya. Ketika kalian punya bapa rohani, kalian mendapatkan esensi dari setiap apa yang kamu pelajari. Kemudian, dalam mentoring kalian mendapatkan contoh, example. Ya, seorang mentor akan memberikan contohnya. Gini loh, menendang bola yang baik, jeda, harus pakai punggung kaki. Nah, tidak boleh pakai ujung kaki. Nah, seperti itu. Kalau mengoper passing harus pakai kaki bagian dalam. Nah, macam-macam. Kasih contohnya seperti ini. Ya, di mentoring kalian mendapatkan contoh. Tapi di fathering kalian mendapatkan inspirasi. Inspiration. Mentoring example. Di fathering kalian mendapatkan inspirasi. Apa bedanya example dan inspirasi? Example kalian lihat, kalian lakukan. Tapi inspirasi adalah ketika kalian tahu satu hal, kalian sudah lakukan itu, kalian sudah contoh itu. Inspirasi itu memunculkan sesuatu yang baru. Ya. Apakah example tidak perlu? Perlu. Tapi inspirasi juga perlu. Di fathering, dalam pembapaan kalian mendapatkan inspirasi. Mungkin ketika kalian melihat bapak kalian juga, bapakku seperti ini ya, aku terinspirasi untuk melakukan sesuatu dalam hidupku. Mungkin bapakku seperti itu, tapi aku akan lakukan yang lain. Nah, seringkali kita bersaksi, karena orang ini maka aku melakukan hal ini. Begitu ya. Nah, di mentoring kita diajar untuk build up, membangun, mengembangkan, membangun. Di fathering kita memperoleh foundation-nya. Kita memperoleh dasarnya. Ya. Di mentoring kita diberikan goal. Set the goal. Kalau kamu pengen maju, kalau kamu pengen melakukan sesuatu yang ingin berhasil, kamu harus tentukan goalnya di depan. Bagaimana caranya? Seperti ini, kamu harus lakukan ini. Kamu harus atur waktumu, kamu harus manage waktumu, dan lain sebagainya. Ya. Tapi dalam fathering, ya, kamu mendapatkan destiny. Destiny itu sesuatu yang Tuhan mau di balik goal-goal yang sedang kamu rancangkan, yang sedang kamu set sekarang ini. Kamu saat ini punya goal apa? Mungkin yang sekolah pengen, aku punya goal, aku masuk perguruan tinggi yang kredibel, yang ternama, yang bagus, yang top, seperti itu. Tapi ketika kalian mendapatkan fathering,
kalian mendapatkan destiny. Untuk apa kamu masuk di sana? Tuhan mau apa atas hidupmu ketika kamu masuk di sana? Apa yang akan kamu lakukan untuk kerajaan Allah di sana? Itu ya. Dalam mentoring kalian mendapatkan rules. Kalau kamu ingin seperti ini, aturannya adalah seperti ini. Saya sering sekarang sedang bekerja di sebuah distributor, lagi ngembangin usaha juga di supermarket dan lain-lain, sering berhadapan dengan perpajakan dan lain-lain. Otomatis saya harus belajar. Mentor saya memberikan banyak sekali rules. Pajak di Indonesia sangat banyak sekali ya, rules-nya. Harus seperti ini, harus seperti ini. Ada pengecualiannya juga lagi dan macam-macam ya. Ketika mentoring, kalian dimentor oleh seseorang, kalian dikasih rules-nya. Kalau kamu seperti ini, tidak boleh seperti itu, seperti ini, ya. Dalam fathering, kalian diberikan authority, bukan sekedar aturan, bukan sekedar peraturan, tapi kalian punya otoritas di situ. Ya. Dalam mentoring diberikan guidance, mirip ya seperti rules. Guidance ini arahan, ya. Berarti kamu kalau misalnya kamu ingin apa? Kamu ingin main gitar, ya. Kamu gitar apa dulu? Klasik atau elektrik atau seperti apa? Berarti kalau elektrik kamu harus punya gitar elektrik dulu. Kamu harus fingering. Fingeringnya seperti apa? Kamu harus belajar efek. Ya, untuk belajar efek seperti ini. Efek apa yang harus kamu beli dulu? Nah, di situ ya. Tapi ketika kalian mendapatkan pembapaan, kalian mendapatkan covering. Ya. Apakah dua sisi ini tidak penting? Semuanya penting, teman-teman. Ya, semuanya penting. Tapi ketika kalian hanya mendapatkan mentoring saja tanpa mendapatkan pembapaan, kalian akan banyak kehilangan hal-hal yang di sebelah kanan. Ya, relationship, esensi, inspirasi, dasar, tujuan hidup, autoritas, dan covering, perlindungan. Ya. Di mentoring diajarkan how to do, bagaimana kamu melakukannya, apa yang harus kamu lakukan. Ketika kalian mendapatkan fathering, kalian akan mendapatkan why to do. Karena seorang bapak selalu mengajarkan, kamu punya alasan. Seperti Tuhan ketika melakukan semua hal bukan tanpa alasan. Tuhan punya tujuan selalu. Why? Seperti itu. Ya. Oke. Nah, dua hal ini sebenarnya yang diperlukan. Tanpa kita sadari, mungkin kita berpikir bahwa aku perlu seorang yang bisa membimbing aku. Tapi ketika saya merenungkan hal ini ya, mungkin saya mendapatkan mentoring, tapi saya juga perlu fathering, supaya saya bisa mengembangkan diri saya dengan baik. Ya, jadi tidak salah kalian melakukan mentoring, belajar tentang teknik, contoh, setting the goal, ada rules, ada guidance, how to do-nya, tapi jangan lupakan bahwa perlu yang namanya fathering. Di situ ada relationship, ada sebuah esensi. Kalian melakukan itu esensinya apa? Jadi kalian tidak sekedar mendevelop diri tanpa tahu kenapa kalian melakukan hal itu. Kenapa kamu mendevelop dirimu? Seperti seseorang ketika aku ingin belajar gitar. Why? Kenapa? Mungkin guru les gitarmu akan, oh ya oke, silakan, ayo, tak ajarin. Untuk apa? Untuk seperti ini. Kamu mau musik apa? Kamu ingin lagu seperti apa yang ingin kamu kuasai? Seperti itu. Tapi kamu kehilangan. Why? Kenapa aku belajar gitar? Nah, di situ ya, penting. Jadi sebuah mengembangkan diri itu tidak asal kalian melakukan sesuatu atau mempelajari sesuatu, tapi perlu dua hal ini ya. Kalian perlu relationship-nya, esensinya, inspirasinya, mendapatkan inspirasi, ada dasarnya, foundation-nya, ada destiny yang kalian dapatkan. Oh, ternyata aku belajar ini adalah karena Tuhan mau aku melakukan sesuatu hal. Nah,
ada authority di situ. Authority di bawahnya ada covering. Ya, seringkali kita lupa bahwa ketika membayangkan tentang yang namanya otoritas, oh kalau aku dibapai ada otoritas, ada otoritas. Seringkali kita tidak terlalu suka dengan nanti aku diatur-atur, aku seperti tidak boleh ini, aku tidak boleh itu, gini nggak boleh, gitu nggak boleh, gitu ya. Tapi di bawahnya ada covering, teman-teman. Maksudnya seperti apa? Gini, hukum itu melindungi pelaku hukum sebenarnya. Tapi ketika seseorang melanggar hukum, ya tidak taat pada hukum, maka hukum itu tidak bisa melindungi Anda. Betul? Betul. Contoh saja di jalan. Ya. Harus pakai helm. Itu tidak tertulis nggak ya? Saya nggak tahu ada pasalnya nggak? Ada ya, kalau ditilang itu ada ya. Harus pakai helm. Nah, itu hukum, teman-teman. Tujuannya apa? Ketika kalian mengalami sesuatu, melindungi diri kalian sendiri, dan ternyata mungkin ada satu hal lain, mungkin cegatan gitu ya. Wah, ada operasi zebra cross, ya, seperti itu. Terus kalian pakai ini. Saya taat. Maka hukum akan melindungi Anda. Hukum akan melindungi kamu. Tapi ketika kamu melanggar hukum, kamu tidak taat pada hukum, hukum malah akan, ya kamu akan kena hukuman tersebut. Demikian juga dengan authority sebenarnya. Otoritas, jangan anti dengan yang namanya otoritas. Waduh, aku nanti tidak bisa bebas. Aku tidak bisa gini, tidak bisa gini. Karena sebenarnya ketika Tuhan memberikan otoritas pada pemimpin, pada orang tuamu, di dalamnya ada covering. Ketika saya taat pada otoritas, ada covering dalam hidup saya. Ketika saya taat pada hukum, hukum mengcover saya. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini penjelasannya singkat ya, saya percepat bahwa mentoring dan fathering ini idealnya satu. Tapi dalam kenyataannya mungkin kalian hanya mendapatkan mentoring. Dan mungkin fatheringnya dilakukan oleh orang lain juga. Tapi ini tentang fungsi, teman-teman. Satu orang apakah bisa melakukan dua-duanya? Bisa. Ya. Oke, next. Apa yang kemudian harus dilakukan? Ya. Ketika saya merenungkan hal ini, saya sudah banyak melakukan, oh aku harus mendevelop ini, aku harus seperti ini, aku harus menyanyi seperti ini. Setelah saya merenungkan hal ini, yang saya harus lakukan adalah saya memutuskan yang pertama. Ya, memutuskan apa? Ya, putuskan untuk kalian mendapatkan mentor dan bapak untuk diri kalian bisa didevelop. Ya. Bagaimana cara menentukan? Yang pertama, ya pasti kalian akan memutuskan dan memilih, ya, memilih yang seperti apa. Yang pertama, kalian memilih yang kalian bisa dapatkan eksistensinya. Maksudnya seperti apa ya? Banyak orang yang bicara seperti ini. Oh, kamu siapa yang mementorin kamu? Oh, mentorku adalah contoh saja ya. Kalau mungkin dalam marketplace, saya bergerak di bidang misalnya properti, nah, misalnya seperti itu. Oh, kamu bisnis properti ya? Iya. Kamu belajar dari siapa? Siapa yang mementorin kamu? Oh, saya dimentorin oleh Pak Ci. Oh ya? Kamu sering ketemu? Enggak sih. Saya cuma baca bukunya aja. Saya lihat di YouTube dia ngomong apa, saya baca bukunya dan lain-lain seperti itu. Itu bukan mentoring, teman-teman. Ya. Seperti tadi saya bilang, kamu belajar, kita belajar bisa sendiri, tapi untuk mendevelop diri kita butuh orang lain. Nah, bagaimana? Apakah bisa saya memutuskan untuk, oke, saya mau dimentorin sama Pak Ciputra langsung, atau Pak Bob Sadino, saya mau bangun bisnis, saya mau dimentorin oleh Pak Bob Sadino. Tidak salah. Tapi apakah kalian mendapatkan eksistensinya? Apakah kalian punya komunikasi dua arah? Karena mentoring itu tidak bisa satu arah. Ya. Jadi pastikan bahwa oke, aku mau dimentorin oleh orang ini karena ya tidak susah untuk ketemu atau minimal telepon seperti itu ya.
Kenapa harus seperti ini? Karena yaitu tadi, ketika dijelaskan bahwa mentoring kalian mendapatkan ini. Example, bagaimana kalian mendapatkan contoh? Kalau kalian tidak pernah ketemu. Bagaimana kalian melihat contohnya? Ya. Terus yang kedua adalah pilih yang dapat mengarahkan kita kepada tujuan Allah dalam hidup kita. Fulfill your destiny. Bukan yang sekedar cocok, sekedar sejalan, sekedar sepaham, atau cocok dengan keinginan kita. Kebanyakan kita memilih hal-hal yang seperti ini. Aku mau sama dosen itu aja. Kenapa? Dosennya enak, dosennya itu tidak terlalu ribet, jadi kalau aku ada salah-salah dikit ya oke lah, lebih enak lah, lebih nyaman, lebih nyantai, seperti itu. Nah, tapi setelah itu pasti kita akan ganti lagi. Maksud saya seperti ini. Menentukan seorang mentor dan bapak rohani itu memang harus dipilih, tidak boleh sembarangan. Orang yang memang kita pilih, tapi tidak boleh pilih-pilih. Maksudnya pilih-pilih seperti ini. Aku kalau misalnya dalam relationship, aku pilih dimentorin sama koalek aja Kenapa? Gak ribet. Kalau sama maknya nanti, misalnya, kalau sama maknya, waduh, ini nggak boleh, itu siapa, tanyain gitu ya. Nah, no. Ketika kalian memutuskan bahwa ini loh, dapat eksistensinya, komunikasi dua arah, mungkin bisa ketemu, tidak susah untuk dihubungin, ya. Terus pilih yang dapat mengarahkan kita pada tujuan Allah dalam kehidupan kita, to fulfill your destiny. Ya, bukan sekedar cocok. Aku gak cocok sama orang itu. Padahal orang itu hebat sih, tapi aku gak cocok. Nah, mungkin saat itu yang perlu didevelop adalah diri kita dalam sisi kecocokan. Contoh aja mungkin kita sering tersinggungan. Ya. Terus ada orang yang mungkin capable untuk mementor kita, tapi gara-gara kita orangnya gampang tersinggung, dan orang itu mungkin omongannya agak sedikit to the point, langsung nggak pakai tedeng aling-aling bahasa Jawanya ya, nggak pakai basa-basi, langsung tegur jelas gini, aku sakit hati sama dia, nggak mau sama dia. Nah, barangkali yang perlu di-develop adalah rasa tersinggungmu tadi. Di-develop bukan tambah dikembangkan, tambah gampang tersinggung, tambah ini ya, enggak. Tapi hal itu ternyata yang perlu di-develop. Jadi ya mau nggak mau kita harus sadari hal itu, bahwa aku butuhkan adalah fulfill my destiny. Sekalipun orang itu mungkin seperti itu, tapi kalau itu yang memang bisa mendevelop aku, why not? Kenapa enggak? Nah, itu ya yang dimaksud. Memang harus kalian pilih, nggak bisa sembarangan orang. Ya aku pengen dimentorin yang keren itu, pokoknya orangnya keren lah, ganteng. Aku pengen dimentorin orang Korea aja. Nah, itu ya. Kenapa ganteng? Ya, apakah salah? Enggak, bukan salah orang Koreanya. Tapi ketika kita memilih sesuka hati kita, ya itu akan menentukan apakah kalian di-develop dengan benar atau tidak. Ya, seperti itu ya. Nah, bukan kebetulan juga bahwa moto ministry kita adalah we help you to fulfill your destiny. Jadi segala pengembangan diri kita, develop yang terjadi dalam diri kita itu harus ada yang namanya kita mengerti destiny-nya apa. Kita tidak nggak hanya asal mendevelop diri, aku jago di bidang IT. Udah, jago aja. Terus for what? Apa yang akan kamu lakukan? Aku akan membuat aplikasi ini. Oke. So, untuk apa? What next? Apa terusan? Tujuannya untuk apa? Untuk mempermudah ini. Kenapa? Nah, destiny itu adalah sesuatu di balik setiap goal yang kita set. Tadi ya ada, kalau di mentor kalian ditentukan sebuah goalnya. Kamu harus punya goal, apakah itu salah? Tidak. Tapi destiny itu adalah sesuatu yang Tuhan mau.
tujuan di balik goal itu. Ketika kamu mencapai goal itu, kalian sudah memenuhi destiny Tuhan. Nah, itu ya. Jadi, tentukan kalau kalian ingin mendevelop diri, pastikan kalian punya mentor dan kalian dibapai. Puji Tuhan kalau misalnya satu orang bisa mementor kalian sekaligus menjadi bapak bagi kalian. Paket komplit seperti itu ya. Tapi ketika aku mentorku pelatih vokal. Dia belum percaya Tuhan. It's okay. Mentor kalian itu di satu bidang. Tapi pastikan bahwa kalian tetap punya yang namanya bapak rohani atau kakak rohani, karena di situ ada otoritas, di situ ada relationship, di situ kalian diberikan destiny. Ketika kamu melatih vokalmu, apa yang Tuhan mau atas skill yang udah kamu latih itu. Nah, itu ya. Tadi di awal saya sebutkan bahwa Tuhan ini sudah paket komplit. Di dalam Allah, di dalam Yesus itu sudah mentor dan Bapa sekaligus. Ya, berarti aku enggak perlu orang lain sebenarnya. Tuhan aja cukup. Aku tak mentoring sama Tuhan Yesus saja. Waktu itu aku enggak perlu si A, aku enggak perlu si ini. Aku tak sama Tuhan aja. Ya, apakah bisa seperti itu? Banyak orang mungkin punya pemikiran seperti itu karena sebenarnya dalam dirinya dia seharusnya ada yang perlu di-develop, yaitu apa? Ya itu tadi, mungkin kalau sama orang lain, aku nggak cocokan sama orang lain. Orang lain tuh selalu seperti ini. Mungkin itu yang perlu malah di-develop dalam dirimu, dalam diri kita. Ya. Nah, firman Tuhan bilang, di 1 Yohanes 4 ayat 20. Ya. Ini agak sedikit ini ya, tapi saya nanti akan tarik konteksnya dalam hal ini. Jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ini tentang kasih, teman-teman. Tapi ketika saya renungkan hal ini, demikian juga ketika saya mau dimentor sama Tuhan. Kalau saya aja tidak bisa taat, saya aja tidak bisa dengan orang-orang yang kelihatan dengan saya, apakah saya akan taat dengan Tuhan? Apakah saya bisa dimentor sama Tuhan? Nah, yang secara dalam tanda kutip saya tidak lihat langsung seperti teman-teman yang lain yang bisa saya lihat. Nah, jadi tetap perlu orang, tetap perlu mentor dibapai untuk bisa mendevelop diri kita masing-masing. Apakah saya tetap perlu? Apakah, berarti ada yang tidak perlu ya? Kalau pendeta, kalau mentorku gimana? Mentor pun punya mentor. Seorang bapak rohani pun punya bapak rohani. Bahkan ada mentor bisa banyak ya. Ada beberapa orang yang punya, aku punya mentor ini, kak ini, aku punya mentor kak ini, kak ini. It's okay. Tapi pastikan bahwa kalian juga punya bapak rohani. Karena di situ seperti dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan seharusnya ya. Nah, itu ya. Jadi apakah salah kalau misalnya aku minta Tuhan sendiri yang mengajar aku? Tidak salah. Tapi Tuhan sendiri bilang, aku bisa memakai orang-orang di sekitar kamu untuk mendevelop kamu. Kalau sudah seperti itu, ya gimana? Ya kan? Berarti ada sesuatu dalam diri kita. Relationship dengan sesama itu yang perlu di-develop ternyata. Tapi kita menolak. Nah, apakah kita tetap mau di-develop? Ya. To develop need a submission. Perlu submission. Perlu penyerahan diri, penundukan diri. Ini tadi kenapa di depan saya kasih judul submission. Apa hubungannya sama develop? Kalau untuk mengembangkan diri kita butuh mentor dan dibapai, kita tidak bisa di-mentoring dan tidak bisa di-fathering, tidak bisa dibapai tanpa yang namanya submission. Tanpa kita mau menyerahkan diri kita, menundukkan diri kita pada mentor kita dan
Bapa rohani kita. Seperti itu. Begitu pentingnya submission ini, sehingga meskipun kadang ada orang yang punya mentor, tapi developing yang terjadi di dalam dirinya tidak membuat sebuah perubahan yang signifikan. Kenapa? Karena meskipun punya mentor, punya bapa rohani sekalipun, tanpa submission, ya tidak akan terjadi apa-apa. Tanpa penyerahan diri, tanpa penundukan diri, tidak akan terjadi apa-apa juga. Yang ada malah itu tadi, waduh mentor ini nggak enak ternyata. Aku nggak suka aku dengan caranya dia seperti itu, nggak bisa aku ganti aja. Akhirnya ketemu sama orang lain, sama juga. Oh ternyata yang satunya seperti itu, yang ini juga sama aja. Terus nggak, aku tak ganti lagi. Akhirnya gonta-ganti mentor. Apakah terjadi development? Enggak. Malah ternyata hal itulah yang perlu didevelop dari dirinya. Nah, ketika saya merenungkan akan hal ini juga untuk diri saya, karena saya percaya setiap orang sekelas apapun masih perlu yang namanya mentor. Bahkan mungkin ya ada mentor di atas segala mentor misalnya. Iki mentornya mentor gitu. Ini bapaknya mentor misalnya, kayak gitu ya. Ketika udah mentok sampai di atas, dia merasa bahwa aku tidak bisa seperti ini, aku harus tetap mendevelop diriku sendiri. Pernah dengar ada seorang profesor belajar pada anak kecil? Profesor ini punya menti ya. Menti itu orang yang dimentorin dia. Banyak sekali. Bahkan saking dia ini sudah top gitu ya, di atas, sudah tidak ada lagi yang mementorin dia. Kenapa? Ya dia udah di atasnya mentor-mentor yang lain. Tapi pada saat di titik itu pun dia sebenarnya butuh mentor tetap. Dia akan cari sama orang, kalau udah di atas sudah nggak ada lagi, pasti dia akan cari di bawah. Itulah titik submission seorang mentor. Kalau kita pengen jadi mentor, kita juga perlu seperti itu. Mau belajar, mau diajar, mau ditegur, mau diarahkan, mau Tuhan sendiri bilang, kalau kamu mau mengikut aku, pikul salib sangkal dirimu. Itu bentuk submission sama Tuhan. Dalam mentoring, dalam fathering pun untuk mendevelop diri kita masing-masing, kita perlu yang namanya submission. Kadang perlu menyangkal diri kita sendiri untuk kita bisa berkembang. Kalau dunia mengajarkan kamu kalau mau naik, injak kepala orang-orang di sekitar kamu untuk kamu bisa naik. Tapi firman Tuhan bilang, untuk naik kamu perlu turun. Harus turun. Untuk kamu jadi yang terbesar, kamu harus melayani. Untuk kamu mengembangkan diri, kamu harus menundukkan diri. Luar biasa firman Tuhan. Saya mungkin nggak panjang-panjang, tapi semoga ini memberkati teman-teman semua yang sedang saat ini mungkin ingin bahwa dirinya stuck. Aduh, aku seperti ini aja terus dulu. Aku pengen develop, aku pengen berkembang. Aku pengen sesuatu bisa ada sesuatu yang baru. Aku ingin menggali sesuatu dalam diriku. Pastikan bahwa kalian menemukan mentor yang tepat, berdoa sama Tuhan, dan temukan bapa rohani yang tepat. Karena itu lengkap, ya, nggak cuma teori saja, praktek, tapi kalian juga punya esensinya, destiny dalam kehidupan kalian juga terdevelop di situ. Oke. Saya berdoa bahwa Roh Kudus akan terus berbicara dalam kehidupan teman-teman semua dimanapun teman-teman berada. Mungkin yang kalian geluti saat ini ada yang belajar, ada yang kuliah, ada yang kerja, tapi jangan berhenti untuk mengembangkan diri, karena itu yang Tuhan mau. Supaya diri kita, hidup kita berbuah, menjadi berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menangkap Tuhan setiap apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Dan kami nyatakan kami mau belajar punya penundukan diri Tuhan.
Kami mau belajar Tuhan untuk kami melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Ketika kami percaya bahwa ketika Engkau menciptakan kami Tuhan dengan sebuah tujuan, maka Tuhan kami juga tidak mau sembarangan dengan hidup kami Tuhan. Kami nggak mau sembarangan mendevelop diri kami Tuhan dengan sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan tujuan hidup kami yang telah Kau tetapkan. Ajar kami Roh Kudus, ingatkan kami selalu dalam keseharian kami Tuhan, bahwa kami harus berbuah untuk memuliakan nama-Mu dan kerajaan Allah ditegakkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang setia yang selalu menyertai. Saat ini pun ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, Engkau berbicara dalam hati kami, bukti bahwa Engkau Allah tetap menyertai kami. Sekalipun mungkin kami sering merasa bahwa kami sendiri. Tapi saat ini Tuhan, ini menjadi sebuah saksi, kesaksian, dan bukti bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, kami menyembah, kami mengucap syukur hanya di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, sampai hari ini Tuhan tetap berbicara kepada kita lewat firman-Nya yang memimpin kita, yang menuntun kita. Sampai hari ini Ia tidak berhenti berbicara. Dan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Koko Luki, dan itu menjadi pedoman buat kita sepanjang minggu ini, bahkan bukan cuma sepanjang minggu ini, kita simpan dalam hati kita dan untuk kehidupan kita seterusnya sampai Tuhan Yesus datang. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Koko Luki. Nah, mari kita bersama-sama kita angkat tangan kita, siapkan hati kita untuk kita menerima berkat dari Tuhan. Oke guys, kita sama-sama berdoa. Kita akan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dengan berlimpah-limpah. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dengan sinar wajahnya, memberikan damai sejahtera dan sukacita, memberikan kasih karunia. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat yang luar biasa ini turun atas kehidupanmu, atas rumah tanggamu, atas sekolahmu, atas pekerjaanmu, atas pelayananmu, atas kehidupanmu sehari-hari, pertemananmu, persahabatanmu, kehidupanmu di masyarakat, di mana saja engkau Tuhan tempatkan. Engkau menjadi terang di situ, menjadi garam di situ. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berfungsi sebagaimana engkau identitasmu menyatakan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat yang terbaik ini turun mulai hari ini sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kami terima berkat Tuhan ini dengan luar biasa, dengan menyambutnya dengan sukacita, hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus ketiga yang esa. Haleluya, amin.